Semuanya, kalau teman-teman, perkenalkan aku Teresia Sendan Tresnawati. Aku mahasiswa aktif di Fakultas Pendidikan dan Bahasa, khususnya di program studi bimbingan dan konseling. Aku angkatan 2018, yang artinya saat ini aku lagi ada di semester 7 dan aku lagi magang di salah satu panti asuhan yang ada di daerah Tangerang Selatan. Oke, jadi tujuan video ini adalah aku mau sharing pengalaman aku nih selama aku berkuliah, selama aku beraktivitas dan menjadi bagian dari keluarga Fakultas Pendidikan Bahasa, khususnya di Prodi BK. Ya. Jadi langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Di sini ada alasan memilih Prodi BK. Kalau alasan mah pasti panjang ya. Tapi karena ini video dipersingkat, kalau alasan semuanya nanti lama ya di satu video, jadi aku persingkat aja. Jadi tujuan alasan yang pertama adalah aku mau menghilangkan stigma bahwa guru BK adalah polisi sekolah. Ya, pasti semua pernah dengar dan pernah mengomentari guru BK, Allah guru BK mah polisi sekolah, Allah ngapain sih masuk BK, nggak ada kerjaan, Allah ngapain sih guru BK mah cuma tukang cukur rambut, dan sebagainya. Jadi aku pengen banget mengurangi, bukan menghilangkan ya, pasti stigma mah pasti masih ada gitu, tapi aku pengen mengurangi stigma itu gitu. Jadi aku pengen menjadi guru BK yang baik dan yang memang memiliki tujuan sebagai sahabat siswa gitu, bukan guru BK yang memberikan hukuman kepada siswa gitu, melainkan adalah sahabat. Yang ada yang harusnya guru BK itu mensupport siswa gitu, memberikan dukungan, terus selalu ada di sisi siswa pas mereka lagi membutuhkan gitu. Nah, yang kedua adalah aku memiliki sedikit passion yang berhubungan dengan bimbingan konseling. Ya, bimbingan dan konseling artinya adalah bimbingan, yang artinya berarti kita harus membimbing gitu, membimbing orang lain, kita menjadi pembimbing gitu. Nah, ya, dan konseling itu artinya kita memberikan bantuan gitu, konseling kepada orang-orang yang memiliki permasalahan gitu, yang artinya kita membantu mereka, membimbing mereka lewat konseling untuk membantu mereka keluar dari permasalahannya gitu. Passionnya seperti apa sih? So-soan deh passion kayak ngerti aja passion apaan. Nah, passionnya itu kayak gini teman-teman. Aku tuh merasa aku tuh punya kemampuan mendengarkan orang gitu, mendengarkan orang dengan baik. Aku seneng banget kalau orang-orang tuh cerita ke aku. Aku tuh kalau orang cerita tuh aku pengen aku tuh seneng banget kayak aku pengen merasakan juga gitu, pengen ikut merasakan gitu cerita mereka gitu. So aku senang kalau misalnya teman-teman aku menjadikan aku sandaran mereka gitu. Ketika mereka ada masalah, mereka cari aku dan meminta saran dan solusi kepada aku, itu aku tuh senang gitu. Jadi aku merasa kayak cocok nih aku nih jadi seorang konseling, jadi seorang konselor gitu. Karena seorang konselor adalah yang pertama, mereka tuh harus bisa mengerti perasaan orang lain gitu. Dan aku mencoba, aku tuh punya kemampuan itu loh dalam diri aku. Jadi karena beberapa kemampuan tadi membuat aku tuh yakin kalau aku bisa menjadi bagian dari seorang konselor tadi gitu, menjadi bagian dari BK gitu. Ya tinggal diasah sedikit sih untuk menjadi BK, bukan cuma tadi aja, bukan hanya yang aku sebutin tadi aja gitu, ada banyak, tinggal diasah sedikit aja. Setidaknya aku sudah punya kemampuan dasar yang berhubungan dengan konseling gitu. Nah, yang ketiga adalah ini yang konyol sih memang. Aku pilih BK karena aku pikir BK tidak ada matematika. Memang konyol kan, tapi ya udah memang kayak gitu kenyataannya. Jadi awalnya aku pilih BK karena BK mah nggak ada matematika gitu, nggak ada hitung-hitungan. Ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Tidak semudah itu teman-teman. Di BK itu ada statistika, dan itu tuh lumayan banyak ya, karena ada 4 SKS, statistika, dan dalam mengolah data di konseling kan kita harus melakukan penelitian untuk membantu siswa-siswa yang bermasalah gitu. Nah, dalam melakukan penelitian itu kita harus menghitung dong, mengolah data itu kita harus menghitung, kita harus pakai rumus-rumus gitu kan. Jadi nggak benar-benar kita ada hitung-hitungan, nggak benar-benar terlepas dari matematika, nggak. Ternyata semuanya itu memang dari matematika. Jadi ya udahlah, tapi kalau kan udah tahu kayak gitu ya nikmatin gitu kan. Kebetulan statistika itu ada di awal-awal semester, jadi masih bisa dinikmatin lah ya. Nah oke, selanjutnya ya pokoknya jadi itulah alasan aku memilih Prodi BK. Terus yang ketiga
Ada hal-hal apa yang dipelajari selama kuliah? Selama kuliah pasti banyak, apalagi aku udah semester 7, ya kan? Sekarang semester 7. Banyak banget yang dipelajari, mulai dari yang berhubungan sama konseling tuh, yang berhubungan sama BK tuh aku mulai mempelajari kepribadian orang sih. Di situ tuh kita benar-benar belajar psikologi, mulai dari psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi anak, semua psikologi itu kita pelajarin gitu kan, karena berhubungan dengan ilmu kejiwaan gitu kita belajar. Terus tapi dari semua mata kuliah yang dipelajarin di BK, aku suka ada 2, itu mata kuliah teknik pendekatan konseling dan keterampilan komunikasi konseling. Nah, kalau teknik dan pendekatan konseling ini bagaimana cara kita buat membantu orang lain kita temui nih, biar dia tuh percaya sama kita, biar dia tuh mau curhat ke kita, biar dia tuh mau terbuka sama kita, biar kita bisa bantu masalah itu tuh bagaimana caranya gitu kan. Jadi kita melakukan teknik pendekatan gitu, kita melakukan pendekatan biar orang ini yang baru kenal bisa percaya sama kita, bisa mempercayakan kita untuk membantu menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi benar-benar belajar semua cara gimana, cara membangun rapat, membangun relasi sama orang gimana, terus cara menangani masalah yang model seperti ini tuh bagaimana sih. Jadi di situ kita belajar. Nah, kalau untuk keterampilan komunikasi konseling lebih ke prakteknya gitu. Jadi setelah kita belajar teknik sama pendekatannya, kita cari nih konselingnya. Kira-kira ada nggak sih orang yang bisa jadi konseling kita? Ada nggak sih bisa kita jadiin klien untuk kita konselingin gitu? Kita jadi konselor, misal teman kita jadi konseling, kita jadi konselornya. Nah, kita bantu teman kita yang punya masalah gitu. Dengan kita jadi konselor, jadi konseling, kita bantu masalahnya menggunakan teknik dan pendekatan yang tadi kita pelajari gitu. Nah, kita pilih kira-kira masalahnya cocok nggak sih pakai pendekatan ini? Karena pendekatan ada banyak tuh, ada psikoanalisa, ada Gestalt, pokoknya ada banyak teori pendekatan yang bisa kita pakai untuk membantu di konseling gitu, menangani masalah di konseling gitu. Jadi itu hal-hal yang dipelajari selama kuliah. Terus kita juga belajar berorganisasi, pastinya kita diminta untuk terlibat aktif gitu kan di kampus gitu kan, terlibat aktif di kegiatan di fakultas dan di prodi gitu. Dan di sini diminta untuk menceritakan pengalaman selama menjadi mahasiswa di Fakultas Pendidikan Bahasa. Aku sebenarnya bukan tipe orang yang pintar, aku bukan tipe anak yang memiliki prestasi banyak, tapi aku bisa dibilang aktif. Aku cukup aktif di beberapa mata kuliah dan beberapa kegiatan yang ada di kampus gitu. Aku mengikuti kegiatan mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa atau UKK yang ada di fakultas. Itu ada Kuciragati, dia tuh kayak tari tradisional gitu. Aku sering banget diminta sama kakak pembimbing dan kakak tingkat untuk mengisi acara di fakultas, di universitas, dan di prodi gitu. Jadi aku sering banget ngisi acara gitu. Nanti aku pokoknya bakal masukin fotonya ya di sekitar sini. Terus juga aku juga merupakan bagian mantan dari anggota pengurusan HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling. Aku merupakan staf dari organisasi dan kepribadian. Pokoknya banyak kegiatan yang sudah diikutin gitu di program studi BK gitu. Nah, selanjutnya juga aku sering banget bahkan sampai semester 7 tuh masih sering dipilih gitu. Aku sering banget diminta untuk jadi MC di beberapa acara fakultas dan di prodi. Salah satunya adalah TOC, Formatur, terus leadership camp dan sebagainya. Banyak sih, cuman aku nggak bisa bagi-bagi, nggak bisa ceritain satu-satu. Dan ini beberapa bukti aku kuliah offline, aku udah bisa dapetin SKP sebanyak ini karena aktifnya aku di beberapa kegiatan yang ada di kampus. Jadi untuk kalian maba angkatan 2020-2021, ayo aktif karena nih SKP ini bisa bantu kalian. Ini merupakan salah satu syarat kalian agar bisa lulus kuliah. Jadi ayo aktif, dapetin pengalaman yang banyak, dapetin SKP yang banyak, biar mempermudah kalian ketika magang nanti. Pokoknya intinya selamat bersenang-senang di FPB, selamat datang di keluarga Fakultas Pendidikan Bahasa.
dan selamat mengikuti perkuliahan dengan baik. Saya Teresia Sendang, sampai jumpa di video berikutnya.